bantu para penegak hukum dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Ini menjadi suatu kepastian bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan tentang hak dan kewajiban. Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban, maka kita harus mensampingkan egosentris kita. Kalau kita berbicara tentang siapa kita dan mana kita, berbicara tentang harga diri, maka ini tidak ada ukurannya. Karena kalau kita berbicara harga diri, ketika kita sudah zolimi, maka harga diri kita sudah dipindah. Jadi kita berbicara secara bijak, penyelesaian masalah ini adalah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul, yang sampai ke ranah pengadilan, karena ini masih bisa diselesaikan di tingkat desa melalui juru damai tingkat desa atau litigation, penyelesaian masalah di luar pengadilan. Maka dokumentasi ini dibutuhkan sebagai bentuk laporan bahwa kami dari Posbankum Desa Talangbulu berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terutama di Desa Talangbulu. Jadi kalau berbicara tentang hak dan kewajiban, pada saat ini saya yakin banyak hal yang ini dan juga ada mungkin macam sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Maka di Posbankum karena sifatnya gratis dan tidak dipungut biaya, ketika terjadi proses perdamaian dan kesepakatan itu tidak ada nominal yang boleh disebutkan, tidak ada boleh nominal disebutkan. Tapi kalau berbicara tentang adat, karena itu ada pelanggaran adat yang harus diselesaikan, maka ini menjadi dua unsur pelanggaran yang berbeda. Yang pertama adalah pelanggaran hukum adat, yang kedua adalah pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi ini menjadi salah satu untuk kita memberikan pencerahan dan pemahaman. Artinya kita hidup itu tidak bisa semau kita. Kalau hanya bisa tentang kemauan kita, tidak memikirkan tentang hak-hak orang lain, tidak memikirkan tentang apa sih kewajiban kita, maka yang terjadi adalah hukum rimba yang mana. Jadi dalam hal ini saya terima kasih kepada Pak RT, Pak Agus, terutama Pak RT 07 yang sudah melakukan waktu cukup banyak. Ini kalau mau berbicara unsur inilah konsekuensi sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat bawah. Jadi Pak RT tempatnya sibuk, jadi Pak RT itu tempatnya rugi. Kalau berbicara ini juga saya tidak berbicara dalam konteks ada yang mewakili, makanya kami bersepakat para pihak yang sedang bermasalah kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau berbicara tentang kekeluargaan, artinya kita berbicara tentang kearifan lokal. Sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui, tapi ini kewajiban saya untuk memberikan pencerahan terutama pada warga masyarakat saya dan memberikan masukan kepada Pak RT maupun Pak Kadus Desa Talangbulu. Jadi saya berharap ke depan setiap apapun problem dan setiap apapun masalah, sebelum itu menjadi permasalahan besar, maka kita harus mengantisipasi, memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman tentang apa itu hukum, apa itu undang-undang, ya, tentang apa itu yang disebut dengan pelanggaran, tentang apa itu yang disebut dengan etika. Jadi mari kita ambil hikmah dari peristiwa yang sangat kurang baik ini. Kalau dikatakan aib, ini adalah aib. Kita sampai nanti ada pendapat, ya kita mengambil keuntungan dari permasalahan ini. Di Posbankum sekali lagi tidak pernah membuat aib, walaupun kami kemarin sudah mengajukan kepada Komisi 13 DPR RI agar ada anggaran untuk operasional, karena kami terus terang saja, jadi tidak ada anggarannya, makanya kami sepertinya menterlantarkan para pihak. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kami tidak peduli dengan sampean, tapi kondisi keuangan desa, kemudian kondisi dari Posbankum juga yang tidak bisa kami hindari dan kami pungkiri, sehingga mungkin Bapak kurang nyaman dengan pelayanan kami, itu mungkin sebagai bentuk koreksi untuk kami ke depan agar bisa berbenah. Tapi sekali lagi ini kami ceritakan bukan berarti untuk menimbulkan aib apa yang menjadi kekurangan, tapi ini menjadi evaluasi kami untuk ke depan. Kami sebagai pelayan masyarakat, sebagai pos bantuan hukum yang sifatnya membantu masyarakat yang kurang mampu, yang ada permasalahan hukum dan mendapatkan kepastian hukum, maka di Posbankum ini
ya, tempat kita untuk penyelesaian masalah. Di sini ada dua, yang pertama ada berita acara, kemudian ada perjanjian perdamaian. Nah, tolong dipisahkan. Kalau perjanjian perdamaian dan berita acara ini tidak bisa dikonsumsi atau untuk kepentingan lain selain untuk dokumen pribadi para pihak, selain daripada untuk kepentingan para pihak. Jadi sebelum ditandatangani saya bacakan dulu ya Bapak Ibu, pada pengurus sekalian. Tapi sebelum saya teruskan, apakah Bapak-Bapak sekalian, para pihak terutama itu sudah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan? Ya. Ya. Artinya ini bukan berarti bentuk penekanan. Adakah tekanan dari pihak lain? Tidak. Kalau masalah adat itu sebenarnya bukan penekanan, tapi itu aturan yang membuat. Jadi jangan sampai nanti ada berpendapat bahwa adatnya kok ada-ada. Kalau adat Banyuasin, di kompilasi hukum adat Banyuasin itu Pak, ini kalau yang seperti ini sembelihnya kerbau bukan kambing. Nah, kemudian ini hanya baru berlaku ya untuk satu pihak. Berarti pihak yang kedua ini menjadi kewajiban dari pemangku adat apabila di kemudian hari ya bisa dihubungi, ini sanksi tetap dijalankan. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya berpikir juga tentang kelanjutan kasus ini yang di kepolisian. Karena kasus perdamaian ini kan menjadikan rekomendasi untuk pencabutan verbal, ya. Jadi itu yang menyebabkan ini segera kita selesaikan.